Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar muatan EPA tema 7 subtema 1, yakni tentang sifat benda dan perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya jangan lupa lihat video ini sampai akhir. Klik like, komen, share, dan subscribe ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, yuk kita nyanyi bersama dulu. Kamu tahu lagu ini pasti. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Bagaimana, bisa? Pakai gerakan juga bisa kali ya, biar tambah semangat. Oke, ikutin Bu Guru ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Bagaimana, bisa nggak? Pasti bisa ya. Nanti kita akan belajar lagi lagu ini sambil pakai gerakan ya. Oke, semoga makin semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar. Setelah pembelajaran nanti, siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda, baik benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menjelaskan perbedaan dan mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda. Kita masuk ke yang pertama, yakni sifat-sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yakni benda padat, benda cair, dan benda gas. Pastinya kalian tahu ya. Sifat benda padat. Banyak sekali benda berwujud padat yang ada di sekitar kita. Coba lihat di kanan kiri kalian. Contohnya, benda padat yang ada di sekitar kalian misalnya buku, pulpen, pensil, tas, meja, dan mungkin banyak lagi yang lain yang Bu Guru nggak sebutkan, tapi kamu bisa menyebutkan contoh benda padat yang ada di sekitar kalian, yang ada di rumah. Nah, untuk benda padat ini kalian dapat memegangnya dan memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Misalnya, coba kalian lihat buku kalian. Ketika buku kalian pegang, kemudian kalian pindahkan ke atas lemari misalnya, atau di bawah kolong meja misalnya. Apakah bentuknya berubah? Apakah ukurannya berubah? Pasti tidak ya. Jadi untuk benda padat, bentuknya maupun ukurannya tidak berubah. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita ke wujud benda yang kedua, yakni benda cair. Nah, kalian dapat menemukan benda cair yang ada di sekitar kita. Misalnya tadi kalian ketika sarapan, mungkin setelah makan sarapan kalian minum air putih. Nah, air putih yang ada dalam botol, air teh dalam cangkir, air susu dalam gelas, itu semua adalah contoh-contoh benda cair, dan masih banyak lagi benda cair yang ada di sekitar kalian. Nah, benda cair ini dapat berubah bentuk mengikuti wadahnya. Contohnya apa? Misalnya, kalian minum air putih pakai botol besar. Kemudian kalian pindahkan ke dalam gelas. Pasti air yang tadi bentuknya seperti wadah botol pindah ke gelas, bentuk airnya akan mirip seperti gelas. Ya, kemudian misalnya kamu pindahkan air putih itu, kamu pindahkan ke dalam mangkok. Pasti air itu akan memenuhi mangkok. Nah, airnya akan berbentuk seperti mangkok. Jadi kalau untuk air, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Sedangkan air dapat mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat
yang bertekanan rendah. Kalau zaman dulu pas Bu Guru masih SD, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, zaman sekarang ada tuh air mancur kok dari bawah ke atas, gimana caranya? Karena air ini mengalir dari yang bertekanan tinggi ke tempat yang tekanannya rendah, gitu ya. Air pun juga memiliki ciri bisa melalui celah-celah kecil. Misalnya kalian punya ember, ada air, kemudian kamu taruh kain atau mungkin baju kamu yang udah kotor, kamu taruh di dalam air, pasti akan basah. Kenapa? Karena air itu akan masuk melalui celah-celah kecil yang ada di pori-pori kain, gitu ya. Oke, kita lanjut ke wujud benda yang ketiga, yakni benda gas. Nah, manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya, yakni pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Jadi oksigen dan karbon dioksida ini adalah contoh dari benda gas. Banyak sekali benda gas yang lain selain oksigen dan karbon dioksida. Ada gas nitrogen, gas karbon monoksida, dan yang lainnya, banyak sekali. Nah, gas ini dapat berubah bentuk dan dapat mengisi seluruh ruangan. Misalnya mungkin kalian pernah lihat ada tukang balon. Balonnya bentuknya ada bentuk SpongeBob, bentuk Tayo, dan bentuk lain-lain. Nah, ketika dia punya tabung gas itu, kemudian dia masukkan ke dalam balonnya, maka gas itu akan memenuhi balon dan bentuknya akan mengikuti bentuk balon itu. Jadi untuk benda gas ini cirinya bentuknya berubah, volumenya pun juga berubah mengikuti wadahnya, mengikuti tempatnya atau ruangannya, gitu ya. Nah, biar kalian lebih paham lagi, Ibu ada lagu nih, lagu tentang sifat-sifat benda. Nadanya seperti tadi, tapi kata-katanya Ibu ubah sedikit. Kalau tadi kan, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Sekarang Ibu ganti syairnya. Yuk sambil dilihat sambil nyanyi ya. 1, 2, 3. Benda yang di bumi banyaklah macamnya, padat, cair, dan gas, itulah wujudnya. Bentuk tetap, volume tetap, itu benda padat. Bentuk berubah, volume tetap, itu benda cair. Hei, lalu apa ciri-ciri dari benda gas? Bentuk berubah, volume juga berubah. Yuk, bisa dihafalkan ya sambil nyanyi, biar kalian hafal, hati senang, materi pun bisa. Oke? Ya. Kita lanjut ke materi IPA yang kedua, yakni perubahan wujud benda. Kalau kalian tadi sudah bisa membedakan sifat-sifat benda, ada padat, cair, dan gas. Nah, sekarang kita belajar ke perubahan wujud benda. Yang lainnya, apa sih maksud dari gambar ini? Yuk kita bahas satu persatu. Perbedaan mencair dan membeku. Apa itu mencair? Apa itu membeku? Dan apa contohnya? Nih, mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Contohnya apa? Contohnya yaitu ketika es batu terkena panas, dia akan mencair menjadi air. Nah, sekarang apa itu membeku? Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat karena suhu yang dingin. Contohnya apa? Iya, contohnya yaitu ketika air yang kalian masukkan ke dalam freezer dalam beberapa saat, maka dia akan membeku menjadi es batu. Jadi kebalikan ya, mencair dan membeku ini. Ya, silahkan dipahami. Kalau mencair itu dari benda padat ke cair, kalau membeku cair menjadi padat. Oke? Nah, kita lanjutkan.
yang perbedaan menguap dan mengembun. Bukan ketika ngantuk terus nguap ya. Nggak boleh gitu ya, harus ditutup. Kalau ngantuk menguap harus ditutup. Itu etikanya. Balik lagi ke materi. Perbedaan menguap dan mengembun dalam perubahan wujud. Apa itu menguap? Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya apa? Contohnya pada saat kalian memasak air, ini kurang nih tulisannya ya. Pada saat kalian memasak air sampai mendidih, ya ketika mendidih itu kan akan mengeluarkan uap. Ya, jadi dia perubahan dari benda cair menjadi benda gas. Namanya menguap. Nah, sedangkan mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya apa? Coba mungkin kalau yang kalian tadi pagi-pagi bener setelah subuh kalian keluar rumah. Nih, ketika keluar rumah kalian pegang dedaunan atau rumput-rumput yang ada di luar atau mungkin benda-benda yang ada di luar, kalian pegang mungkin ada sedikit kayak embun air gitu. Nah, itu adalah peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena uap atau udara di pagi hari kan dingin, maka dia akan berubah menjadi titik-titik air. Itu namanya peristiwa mengembun. Ya. Sekarang kita bedakan antara menyublim dan mengkristal. Apa itu menyublim? Menyublim merupakan peristiwa perubahan dari wujud zat padat menjadi gas. Contohnya apa? Contohnya yakni lenyapnya kapur barus yang misalnya diletakkan di dalam lemari selama beberapa hari. Tahu kapur barus? Mungkin kalau di sini ada yang menyebut kapur barus, ada yang menyebut kamper. Biasanya ada yang ditaruh di lemari untuk pengharum atau untuk menjaga baju-baju biar nggak terkena bakteri. Ada juga kamper kamar mandi yang ditaruh di kamar mandi yang bentuknya bulat-bulat warna-warni itu. Nah, itu namanya kapur barus atau kamper. Nah, lenyapnya kamper yang semulanya padat kok tiba-tiba hilang itu merupakan peristiwa menyublim. Ya. Sedangkan mengkristal, apa itu mengkristal? Mengkristal adalah peristiwa wujud dari gas menjadi padat. Contohnya misalnya pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suatu suhu tertentu. Ini biasanya ada di pabrik-pabrik kimia ya. Nah, Ibu ada lagu lagi nih agar kalian bisa membedakan perubahan wujud benda. Tadi ada membeku, ada mencair, ada menguap, ada mengembun, ada menyublim, ada mengkristal. Yuk kita bedain. Tahu lagu Menanam Jagung? Pasti semuanya tahu lah ya. Oke, kita belajar lagu Menanam Jagung dengan syair yang Ibu buat ini ya, biar kalian bisa membedakan cara-cara perubahan wujud benda. Bisa? Ya harus bisa. 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar perubahan wujud benda. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, juga mengkristal. Ayo kawan kita bedakan perubahan wujud benda dengan benar. Mencair perubahan padat jadi cair, membeku perubahan cair jadi padat, menguap perubahan cair jadi gas, mengembun perubahan gas jadi cair, menyublim perubahan padat jadi gas, mengkristal perubahan gas jadi padat. Nah, bisa kalian ulang lagu-lagu yang tadi Ibu ciptakan biar kalian mudah membedakan materi pada hari ini ya. Silahkan boleh kalian ulang-ulang video ini biar kalian lebih hafal lagunya
dan kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Oke, mungkin hari ini sekian materi yang Ibu bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.